Halo, selamat siang para sahabat kami dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Madi Giri Channel akan sedikit berorasi. Ini masalah beberapa hal yang terjadi di negara Indonesia. Ini saya nonton kemarin masalah berita tentang Edi Mulyadi. Memang sebagai manusia yang perlu dijaga itu adalah kata-kata. Jadi sedikit salah berkata akibatnya akan fatal. Semua orang akan tersinggung, marah, dan menghujat kita. Makanya sebagai seorang pembesar ataupun seorang wartawan yang besar, yang banyak dikenal oleh masyarakat, janganlah terlalu mengumbar perkataan kita. Sebelum berkata, kita harus berpikir terlebih dahulu, bisa mencerna kembali apa yang akan kita katakan. Bukannya saya sempurna jadi manusia, saya bukan orang seperti itu. Tetapi kita harus bisa menganalisa kembali apa yang ingin kita katakan sehingga orang lain tidak menjadi tersinggung apalagi tersakiti. Ini jangan berkata masalah golongan, masalah kelompok, ataupun masalah keanggotaan. Itu akibatnya akan berbuntut panjang. Kepada saudaraku, baik YouTuber dimanapun Anda berada, kalau mungkin bisa didengar saran kami dalam perkataan itu, berusahalah kita jangan meniru beliau itu. Saya anggap sebagai beliau, karena seluruh warga Kalimantan sudah marah dengan suatu perkataannya di media sosial. Bahkan dia bisa dijerat hukum. Jadi konten apapun yang kita buat dalam tautan kita yang berbasis masalah suku, masalah pulau, masalah agama itu sangat rentan sekali. Makanya dalam berorasi itu kita berusaha bagaimana caranya agar orang lain tidak merasa tersinggung. Karena kata-kata yang sudah dikeluarkan itu ibarat air yang sudah disiram di atas tanah, itu tidak mungkin diambil kembali. Perkataannya sudah jatuh. Minta maaf bagaimanapun orang sudah terlanjur merasa sakit hati. Jadi kepada sahabat kami semua dimanapun Anda berada, semoga hal semacam itu tidak menimpa diri Anda. Jadi mulai sekarang termasuk saya juga harus berhati-hati dalam suatu perkataan, menjaga lisan kita. Agar suatu perkataan kita itu tidak menyebabkan orang lain tersinggung atau marah. Dan beberapa orasi dari seluruh masyarakat Dayak, itu pun kita tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka merasa tersinggung dan tersakiti. Karena perkataannya yang tidak dikontrol. Jadi kembali saya akan menghimbau kepada pemerintah mungkin yang bisa mendengar tautan dari Madegiri Channel. Ini masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya himbau kepada pemerintah, kalau bisa marilah kita majukan sektor bidang pertanian, bidang perkebunan. Kalau bidang infrastruktur itu sudah saya acungi jempol. Kalau bisa di negara Indonesia ini tanahnya masih luas, kita kelola, kita kembali tanami tanaman yang bisa menghasilkan uang sehingga masyarakat tidak selalu membebani pemerintah. Jadi kalau bantuan tunai yang langsung dikasih seperti beras, ayam, dan lain sebagainya, itu dampaknya tidak signifikan, paling dipakai hanya hari ini. Tapi yang dibutuhkan masyarakat itu adalah pekerjaan. Negara yang sejahtera, negara yang makmur itu adalah penduduknya apabila memiliki suatu pekerjaan dan tidak selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah. Terlalu banyak tanah di negara kita yang kosong, seperti di gunung ini saja, di contohnya di Kecamatan True, Kabupaten Parigi Motong, masih banyak lokasi yang kosong. Bisa kita kelola, kita kembangkan, kita tanami durian. Kalau bisa Dinas Perkebunan mensupport kami, memberikan kami pembibitan, memantau langsung, memberi pupuk, bagaimana cara mengelola tanah tersebut agar bisa meningkatkan omset negara. Jadi pajaknya nanti pun bisa naik walaupun secara pinjam atau bagaimana dikembalikan setelah berhasil. Mungkin negara akan cepat maju daripada kita membangun infrastruktur
yang mesti seperti lorong kami itu masih bisa dilewati. Kalau seandainya dananya itu dialihkan ke perkebunan, mungkin kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera lagi. Jadi ini hanya sekedar himbauan, kalau memang didengar, dengarkan celotehan dari saya, karena saya orang biasa. Bukan dari kalangan politikus, bukan. Dari kalangan aparat desa, bukan. Saya manusia biasa, petani rakyat, yang selalu ingin mengolah perkebunan agar bisa meningkatkan omset pendapatan negara dan tidak selalu membebani negara dengan bantuan-bantuan yang instan. Bantuan beras, kalau habis beras datang lagi, ambil lagi. Itu orang tidak mau berkembang, apalagi kalau orang kuat dikasih. Kalau lansia itu memang bisa sudah saya benarkan, tapi yang kuat dikasih itu tambah malas, bukan tambah rajin, karena mereka akan mengingat per bulan saya dapat beras, saya dapat ayam, saya dapat ini, dapat itu. Untuk mengelola tanah itu mereka merasa tidak diperlukan lagi. Apalagi masyarakat Indonesia ini padahal tanahnya luas, tapi banyak juga masyarakat yang tidak punya tanah. Ada yang punya tanah tapi tetap berburu karena situasi kayak sekarang. Seandainya pemerintah memang benar-benar jeli ingin memajukan negara dan bangsa ini, kalau yang mau terjun di perkebunan, kasih bibit durian, kasih bibit jeruk, itu lebih cepat. Kalau masalah jalan, lorong-lorong kecil yang sudah bisa dilalui oleh masyarakat, kita biarkan dulu. Kita cari fasilitas yang vital, fasilitas di pegunungan, bagaimana jalannya supaya bagus, supaya bisa menghasilkan uang. Coba kita pikir sama-sama. Di mana pemerintah dapat bantuan kalau memang negaranya tidak berpenghasilan? Itu ujung-ujungnya jelas. Pinjaman dari luar negeri, kayak itu saya juga tidak mengerti. Karena sebagian besar yang mendapat bantuan beras, ayam, dan lain sebagainya itu orangnya masih kuat-kuat bekerja. Rata-rata mereka masih punya pekerjaan walaupun berburu. Tapi saya berharap agar bisa mengurangi tingkat kemiskinan negara ini, mari kita kelola tanah yang ada. Kita tanami tanaman yang bisa menghasilkan uang. Jangan dilakukan pembiaran, hutan rimba dilakukan pembiaran. Yang bisa dikelola, mari kita kelola sama-sama. Tapi pantau kami, berikan kami bantuan berupa bibit, berupa pupuk, langsung pantau di lapangan. Apalagi seperti kakao bisa juga dikembangkan lagi di Sulawesi Tengah. Kami di sini bukan mengajari bapak-bapak yang berada di lembaga yang di atas, bapak anggota dewan dan seluruhnya yang berada di jajaran, beliau bisa mengusulkan bagaimana untuk meningkatkan omset pendapatan daerah itu melalui sektor pertanian. Kalau infrastruktur saja yang terus diperbaiki, maka pengangguran akan makin banyak. Tapi kalau saya lihat